Lampung Barat mengangkat tema Spirit of Gambut Kuning. Spirit of Gambut Kuning mengajak kita semua untuk tetap mencintai budaya dan tradisi Lampung yang harus tetap lestari bersanding dengan canggihnya teknologi di tengah pesat yang berkembangnya zaman di era modern saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Aditya, mahasiswa dari Pendidikan Sejarah Universitas Lampung, mengambil program Permata Sakti di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mata kuliah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Diana Trisnawati, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai wisata budaya yang ada di Provinsi Lampung, yakni tentang Lampung Krakatau Festival sebagai introduksi wisata seni Pulau Lampung yang kaya. Nah, berbicara tentang Tabipun di awal, kalian tentu pasti bertanya kan, apa sih makna Tabipun sebenarnya? Nah, makna Tabipun sendiri itu merupakan kata pembuka khas yang ada di Provinsi Lampung, terutama bagi masyarakat Lampung. Kata Tabipun biasanya kerap kali kita temukan manakala terjadi di upacara besar, salam penghormatan, dan kesempatan-kesempatan besar umumnya. Nah, kata Tabipun ini sama seperti bahasa-bahasa lain yang ada di Jawa, yang berarti mohon izin untuk berbicara. Jadi ketika saya mengucapkan Tabipun, teman-teman bisa menjawabnya dengan Yakpun. Nah, di sini adalah apa yang akan saya bahas. Nah, di sini ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah apa itu Lampung Krakatau Festival. Yang kedua tentang bagaimana sejarahnya. Yang ketiga, seperti apa eksistensinya. Dan yang keempat, what I can do for it. Kalian penasaran kan? Simak terus ya. Yang pertama, apa itu Lampung Krakatau Festival? Festival Krakatau merupakan salah satu perhelatan kebudayaan Lampung yang diunggulkan dari Provinsi Lampung. Festival yang rutin diadakan tiap tahun atau annual event ini merupakan parade kebudayaan yang mengangkat kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki Lampung. Selain itu, perhelatan ini juga menjadi ajang promosi potensi wisata yang dimiliki setiap kebudayaan dari kota yang ada di Provinsi Lampung. Tidak hanya itu teman-teman, beberapa wilayah-wilayah lain di Indonesia juga turut ditampilkan. Nah, festival yang diramaikan dengan karnaval, atraksi seni tradisional, pameran, dan berbagai lomba ini diadakan sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, terdapat banyak variasi yang dilakukan. Karenanya, dari tahun ke tahun, tempat perbedaan pada konten acaranya yang ditampilkan, seperti tema-tema, seperti itu. Nah, bagian acara yang selalu mendapat perhatian besar adalah karnaval, karena melibatkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Mereka dapat berkumpul di lapangan yang besar maupun di tempat yang strategis untuk menyaksikan parade-parade budaya yang ada. Nah, dalam rangkaian karnaval tersebut ditampilkan pula pernak-pernik kebudayaan tradisional Lampung yang disandikan dengan beraneka karya kreasi yang kontemporer. Karnaval diisi dengan parade busana tradisional dari dua suku besar yang ada di Lampung, yakni Pepadun dan juga Saibatin.
Ditampilkan pula kesenian topeng tradisional atau tuping dan sekura yang menjadi salah satu kekhasan seni tradisional Lampung. Karnaval ini juga dimeriahkan oleh peragaan busana kontemporer dari bahan kain tapis. Selain itu, atraksi seperti parade baris berbaris, polisi cilik, marching band, dan gajah-gajah dari Taman Nasional Waikambas juga ikut meramaikan Festival Krakatau. Kita simak videonya dulu ya. Nih. Oke, gimana? Keren banget kan teman-teman? Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan apa itu Lampung Festival Krakatau. Saya akan membahas yang pertama, fakta uniknya ya. Diadakan tiap tahun antara bulan Juli hingga Oktober. Yang kedua, acara ini disupport langsung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Tak jarang, Menteri Pariwisata Arief Yahya juga pernah berkunjung ke Provinsi Lampung untuk menghadiri pembukaan Lampung Krakatau Festival ini. Keren sekali bukan? Nah, yang ketiga, pelaksanaan ini biasanya diadakan di tempat yang terbuka maupun tempat umum seperti public area, stadion, maupun lapangan Saburai Bandar Lampung. Nah, for your information teman-teman, ketika pelaksanaan Lampung Krakatau Festival ini, tak jarang jalan-jalan itu dipadati oleh mereka yang sedang mengadakan festival atau parade, dan itu menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan untuk para wisatawan. Dan yang keempat, dihadiri juga oleh berbagai wisatawan mancanegara, diantaranya dari Qatar, dari Brunei Darussalam, Portugal, Ekuador, Tunisia, Belarus, Georgia, Kuba, Afghanistan, Thailand, Saudi Arabia, Seychelles, Rusia, Inggris, Amerika, dan masih banyak lagi. Ini merupakan peluang wisata, teman-teman, bagi provinsi kami. Karena selain menampilkan kebudayaan yang ada, ternyata mampu menyerap wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia ya. Selanjutnya, tourism as a history record and fun fact. Nah, ini adalah wisata yang sebagai catatan sejarah dan juga fakta unik. Dan ini dia, yang pertama, semenjak peristiwa besar, meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883, akhirnya ramai dikunjungi sebagai objek wisata alam. Pada mulanya orang lebih banyak mengenal Gunung Krakatau ya pastinya. Nah, dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka Kementerian Pariwisata dan pemerintah Kota Bandar Lampung bakal menggelar sebuah festival dan juga parade budaya dengan tajuk Lampung Krakatau Festival. Dan sejak saat itu hingga hari ini kita dapat menyaksikan perhelatan akbar itu setiap tahunnya. Namun sayang sekali teman-teman, karena kondisinya lagi pandemi, maka Lampung Krakatau Festival itu ditiadakan. Sayang sekali ya. Dan yang kedua, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dr. Edarwan MSI, menyebut bahwa kunjungan wisatawan ke Lampung pada 2020 ini sebanyak 10,9 juta lebih. Dan berikut adalah grafik mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung pada periode 2014 dan 2019. Dapat dilihat ya teman-teman ya pada grafik tersebut,
terjadi peningkatan yang sangat signifikan 5 tahun lamanya, dan alhamdulillah Lampung mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain Indonesia dalam hal pariwisata. Namun sayangnya, pada 2019 akhir dan 2020 ini tidak tercatat adanya kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi coronavirus. Dan tidak menutup kemungkinan untuk tahun berikutnya. Kita doakan semoga Indonesia kembali sehat sehingga wisatawan dapat menikmati atraksi budaya yang kami sajikan. Nah, selanjutnya, bagaimana nih eksistensinya? Yang pertama, Lampung Krakatau Festival ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari sektor pariwisata yang atraktif. Nah, melalui sajian festival dan juga parade budaya itu menjadi salah satu ekonomi kreatif dari bidang pariwisata ya. Nah, yang kedua adalah adanya fasilitas accessibility atau akses yang bagus, yaitu berupa sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi atau mendatangi suatu daerah atau kawasan wisata. Nah, kebetulan untuk Lampung Krakatau Festival sendiri ini tempatnya sangat strategis teman-teman, ada di Bandar Lampung. Jadi ketika kalian masuk dari Pulau Jawa atau dari Sumatera gitu, maka hal yang pertama kalian kunjungi pastilah Bandar Lampung gitu. Nah, pelaksana Lampung Krakatau Festival ini pemilihan tempatnya itu adalah ya stadion atau lapangan-lapangan yang besar seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa melihat atau menyaksikannya ya. Dan yang ketiga, Lampung Krakatau Festival dihadiri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Gubernur Lampung dan petinggi serta artis hiburan. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan juga, manakala dikunjungi oleh menteri itu memiliki nilai jual yang bisa bersaing gitu. Karena menteri, bahkan sekelas menteri saja bisa ikut terlibat di dalamnya. Dan itu mampu menarik wisatawan dari luar ya teman-teman ya. Dan Gubernur Lampung juga mensupport eksistensinya sehingga mendatangkan artis untuk semakin meriah. Dan yang terakhir, beragam festival dan atraksi budaya Lampung bahkan Indonesia turut dipersembahkan. Nah, ini dia uniknya teman-teman. Meskipun budaya Lampung yang ditampilkan itu dua, tentang Sai Batin dan Pepadun, namun budaya dari Indonesia juga turut ditampilkan, seperti dari Sabang sampai Merauke, itu kalian bisa melihat di situ ya teman-teman. Jadi Lampung ini menjunjung tinggi multikulturalisme yang dikandungnya. Selanjutnya, mengenai yang poin terakhir mengenai what I can do for it. Yang pertama, tentunya untuk melestarikan kebudayaan Lampung dalam hal Lampung Krakatau Festival, yang akan saya lakukan tentunya yang pertama adalah promoting, yakni merupakan langkah saya untuk mengajak siapapun agar dapat mempromosikan wisata budaya yang ada melalui beragam media, salah satunya sosial media teman-teman ya. Karena teman-teman pasti sudah banyak ya memiliki sosial media. Rasanya tidak mungkin di era yang serba modern ini teman-teman tidak punya sosial media. Nah, yang kedua adalah branding. Nah, melalui cara ini saya mengajak masyarakat untuk membranding atau menjadikan Lampung Krakatau Festival sebagai brand khas Lampung yang membedakannya dengan wisata lainnya. Nah, yang membedakan ini tentunya adalah ketika kita pergi ke Jember ya, Jawa Timur itu pasti ada Jember Fashion Carnival. Nah, di Lampung ini ada juga Lampung Krakatau Festival. Dan yang ketiga adalah cooperating. Nah, melalui cara ini dapat dilakukan melalui kerjasama mitra yang relevan, seperti mempererat kerjasama dengan dinas pariwisata, seperti Pegia, dan juga pelaku UMKM. Nah, melalui kerjasama bersama mitra dan masyarakat yang memiliki fokus di bidang pariwisata, tentunya akan memudahkan dan juga menyuarakan bagaimana Lampung Krakatau Festival ini mampu dikenal oleh orang lebih luas lagi. Yang keempat adalah empowering. Nah, empowering ini merupakan wujud pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan peluang melalui wisata budaya. Nah, ini tentu Lampung Krakatau Festival saya rasa memiliki unsur pemberdayaan masyarakatnya ya teman-teman. Banyak masyarakat yang tentunya memiliki bisnis maupun wirausaha itu dapat memamerkan hasil karyanya maupun hasil produknya
di Lampung Krakatau Festival, dan tentunya menjadi pendapatan asli daerah dan masyarakat juga ya. Dan yang kelima itu adalah developing. Nah, melalui program pengembangan dilakukan untuk meningkatkan mutu wisata agar tidak terkesan membosankan. Nah, upaya pengembangan ini pastinya akan saya integrasikan melalui misalkan adanya pemilihan Muli Makanai, kemudian duta bahasa, dan duta-duta lainnya. Nah, kebetulan di Lampung ini juga sudah cukup populer dengan pemilihan seperti itu ya, sehingga para duta ini yang harapannya mampu menjadi role model, ini mampu mengenalkan dan juga menyebarluaskan informasi terkait wisata budaya khususnya di Lampung Krakatau Festival. Dan yang terakhir adalah keeping. Nah, upaya ini dilakukan dalam bentuk pelestarian, penjagaan, dan perawatan agar bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Sebagai pemuda yang tentunya akan melanjutkan pembangunan, alangkah baiknya kita bisa memperhatikan lagi bagaimana pembangunan dari berbagai sektor, khususnya kebudayaan. Karena Indonesia ini sangat beragam sekali ya, dan pelestarian budaya itu sangat penting karena suatu negara dan bangsa akan lebih dikenal akan keunikan dan kebudayaannya, dan kita patut untuk menjaganya. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya mengenai wisata budaya. Besar harapan saya untuk teman-teman agar bisa datang ke provinsi tercinta saya, yakni Provinsi Lampung. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.